Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video ini kita akan bahas tentang 4 prinsip dasar pemrograman berorientasi objek. Yang pertama ada enkapsulasi. Ini sudah pernah kita coba, atau enkapsulasi ini implementasinya tuh di kelas ya, kelas dan metode. Di mana kelas dan metode itu adalah teknik untuk menyembunyikan kerumitan kode dari pengguna kelas. Ingat ya, konsepnya OOP itu dipakai untuk pekerjaan yang sifatnya tim ya. Jadi ada project besar melibatkan tim, ada tim A buat kelas apa saja, tim B buat kelas apa saja, nanti baru digabungkan ya. Nah itu. Nah, ketika kita membuat kelas, kita akan menyembunyikan kerumitan nih. Ini tadi misalnya kerumitan untuk menghitung total belanja. Nanti tim lain juga ada juga dia buat kelas untuk login, nanti ada kode yang rumit juga untuk login ya. Yang kita saling membutuhkan kelas itu nantinya. Nah, kemudian prinsip yang kedua itu adalah pewarisan atau inheritance ya, dimana dengan konsep pewarisan sebuah kelas bisa mewarisi atribut dan metode yang dia miliki ke kelas turunannya. Misalnya karyawan tetap itu turunan dari kelas karyawan, karyawan kontrak turunan dari kelas karyawan. Oke, ini kita langsung coba saja. Misalnya di latihan kita kemarin. Oke. Oke, di sini kita coba, misalnya saya buat dulu file namanya karyawan, huruf kecil semua ya, karyawan.dart. Oke, ini kelas induknya berarti ya. Nama kelasnya adalah karyawan. Karyawan punya nama, kemudian punya gaji harian tuh sebenarnya ya. Kalau gaji kayaknya inti aja, gaji harian. Oke, ini 0 ya, salah saya. Oke, kemudian int gaji pokok sama dengan 0. Kemudian ada total gaji ya, berarti di sini ada int total gaji, return gaji harian ditambah misalnya gaji pokok. Yang sederhananya seperti inilah. Oke. Ini untuk kelas karyawan. Artinya gaji untuk karyawan itu defaultnya adalah hariannya ditambah dengan gaji pokok dia. Nah, kemudian kita buat lagi nih satu kelas lagi. Misalnya namanya karyawan tetap misalnya. .dart. Oke. Kita buat karyawan tetap. Nah, karyawan tetap kita maunya kita kan tidak perlu lagi. Karyawan tetap itu kan sebenarnya dia adalah karyawan. Hanya saja dia memiliki kekhususan. Apa khususannya? Dia punya tunjangan dan dia punya bonus ya. Maka karyawan tetap itu extend. Oke, seperti ini. Extend itu maksudnya karyawan tetap turunan dari si karyawan. Jangan lupa diimpor ya. Kalau kalian ketik manual harus impor dulu. Kalau saya tadi kan ketik otomatis nih. Kalau ngetiknya otomatis dia harusnya muncul sendiri. Oke. Nah, karyawan tetap dia punya bonus misalnya, kemudian dia punya tunjangan, dan ketika menghitung total gaji int get total gaji. Oke, seperti ini, return berarti total gajinya adalah harian tadi ya, dis titik harian. Nah, itu kan ada gaji harian tuh, padahal di sini kan tidak ada gaji harian ya. Nah, gaji harian ini dapatnya dari kelas karyawan ditambah dis titik gaji pokok ditambah bonus ditambah tunjangan. Oke, seperti ini. Nah, standarnya tidak perlu menggunakan dis ya. Jadi boleh saja gini. Kalau kita lihat kan di kelas karyawan tetapnya agak aneh nih. Kenapa gaji harian tidak ada di sini? Kok tiba-tiba ada variabel namanya gaji harian? Ternyata gaji harian itu didefinisikan di kelas karyawan. Oke, kemudian berikutnya kita bisa buat lagi kelas lagi namanya misalnya karyawan kontrak misalnya. .dart. Sorry, salah saya. Karyawan kontrak .dart, gini dia. Sama konsepnya seperti tadi, karyawan kontrak. Oke, sini kita impor dulu karyawan. Nah, di karyawan kontrak kita maunya dia juga sama, turunan dari kelas karyawan. Kemudian dia punya kekhususan, yaitu dia punya bonus saja. int bonus sama dengan 0.
Oke, kemudian int get total gaji. Oke, kemudian ini kita copy paste saja ya. Oke, copy. Nah, di sini dia tidak ada tunjangan. Oke. Jadi sekarang kita sudah punya 3 kelas, di mana masing-masing kelas ini punya metode yang sama, tetapi implementasinya berbeda-beda, ya. Maka kalau kita buat objeknya di mana dia? Di materi PBO2 ini, misalnya, waduh, kodenya udah banyak di sini. Kita bisa komenin dulu saja nih. Oke, komen sampai sini ya. Jadi error kodenya. Oke, kita mau dihapus sayang. Ya, komen aja semuanya. Nah, sudah. Kita buat baru saja void main-nya ya. Main. Oke. Nah, misalnya kita impor dulu nih. Impor karyawan. Kemudian impor karyawan kontrak. Impor lagi karyawan tetap. Nah, di sini kita bisa buat kelas, misalnya karyawan sama dengan karyawan ini karyawan apa dulu nih? Nah, apakah kita mau dari kelas karyawan atau kita mau dari kelas karyawan karyawan tetap atau karyawan kontrak? Misalnya karyawan tetap sama dengan KT karyawan. Oke. Udah tinggal kita kasih nilai kan. Titik nama. Kan namanya pasti muncul nih. Misalnya Budi. Oke. Ini cara ngasih nilai ya, misalnya dari karyawan tetap. Mana dia karyawan tetap? Karyawan tetap, ini dia. Nah, ngasih nilainya kita langsung nih lewat sini. Saya pengen ngasih nilainya, ini ntarnya ada error, kita perbaiki dulu. Error apa sih? Oh, ini ya. Tutup kurawalnya tuh, ada yang ketinggalan, saya salah blok. Ini, nah kalau ada error gini harus diselesaikan ya. Oke. Kan kalau saya katakan kalau di Dart kebiasaan programmernya adalah ngasih nilai itu bukan lewat properti ini, tapi langsung dari konstruktor ya. Oke, jadi di sini saya buat konstruktor karyawan tetap buka kurung seperti ini, require this titik nama koma, dia kebaca enggak nama isn't fit in closing cluster, correcting nama, matching the file. Oh, sebentar. Oh, enggak bisa, nanti aja nih. Konsep ini nanti ada pembahasannya lagi. Sekarang kita bahas dulu yang ini saja. KT titik bonus sama dengan misalnya seperti ini dan seterusnya ya. KT titik pasti muncul semua dia, gaji harian, gaji pokok, seperti itu. Jadi kita cukup buat karyawan tetap dan karyawan kontrak, tidak perlu kita definisikan ulang nama, harian, dan gaji pokoknya. Kenapa? Karena sudah didefinisikan di kelas karyawan. Jadi karyawan tetap dan karyawan kontrak pasti memiliki properti nama, harian, gaji pokok, dan metode get total gaji. Dia pasti punya karena dia turunan dari kelas karyawan. Nah, berikutnya ini bisa dilanjutkan kodenya, tinggal kita isi saja nilainya. Harian, gaji harian ya. Ini biar rapi aja nih. Kita buat pertama kan gaji harian dulu, misalnya 50.000. KT titik gaji pokok misalnya 1 juta, 2 juta saja misalnya. Kemudian KT titik bonus misalnya 200. Ini masing-masing aja ya. KT titik tunjangan. Oke. Udah selesai nih. Artinya kita sudah punya objek karyawan tetap, di mana objek karyawan tetap ini kita kasih nilai dia seperti ini. Nah, kalau kita buat objek dari karyawan kontrak, kan kontrak bisa juga, tapi dia tidak punya tunjangan. Ya, misalnya kita buat nih karyawan kontrak misalnya. KK sama dengan karyawan kontrak. Nah, KK dia tidak punya tunjangan, bukan tunjangan ya. Karyawan kontrak itu mana dia? Harusnya dia tidak ada tunjangan dong. Nah, ini kan ada total gaji bonus, tapi di karyawan ya, kenapa bisa muncul dia? Ya, aneh nih. KK titik gaji, dia punya gaji harian. Kita coba dulu nih. Tapi dia tidak punya tunjangan harusnya.
Ya ini error kan? Ya, kenapa? Karena dia tidak punya tunjangan. Tidak ada tunjangan di karyawan kontrak. Kalau kita lihat di kelas karyawan kontrak kan memang tidak ada tunjangan. Di kelas induknya pun atau di kelas karyawan tidak ada tunjangan. Karena tunjangan itu hanya milik karyawan tetap. Ini contohnya seperti ini. Kalau bonus dia punya. Bonus misalnya segini. Oke. Nah, ini contoh implementasi dari pewarisan. Artinya kita bisa buat kelas induk di mana nanti kelas ini dia adalah kelas yang paling utama, misalnya karyawan misalnya. Nanti ada kelas turunannya. Kelas turunannya sama kayak di mahasiswa aja lah ya. Misalnya mahasiswa, ada mahasiswa S1 misalnya. Nanti mahasiswa S1 itu punya atribut nama, NIM dan sebagainya. Nanti ada mahasiswa S2. Mahasiswa S2 itu turunan dari mahasiswa S1. Kenapa? Karena mahasiswa S2 itu pasti memiliki atribut-atribut yang ada di mahasiswa S1. Namun, mahasiswa S2 itu dia akan punya atribut sendiri, keunikan tersendiri. Contohnya kayak karyawan tetap. Karyawan tetap pasti memiliki semua atribut karyawan, tapi dia punya keunikan tersendiri, yaitu dia punya bonus dan tunjangan. Kalau karyawan dia tidak ada. Karyawan hanya ada gaji harian dan gaji pokok. Oke, ini untuk konsepnya. Oke, nanti kita akan bahas lagi di video berikutnya. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini kita akan bahas tentang abstraksi ya, atau abstraction. Kita langsung masuk ke contoh saja. Abstrak ini di mana kelas itu tuh belum jelas, kelas itu belum jelas dan belum bisa dibuatkan objek. Contohnya kayak hewan ya. Hewan ini kan dia kalau dalam konteks hewan yang bisa bersuara tuh dia belum jelas hewan apa yang dimaksud. Apakah dia termasuk kucing, apakah dia kambing. Kucing, kambing bagian dari hewan ya, tapi hewan sendiri belum jelas ya. Nah, ini kita bisa implementasikan di proyek kita sebelumnya. Contohnya misalnya karyawan. Kalau kita buat aplikasi penggajian, karyawan ini belum jelas karyawan apa yang dimaksud. Apakah karyawan tetap, apakah karyawan kontrak ya. Nah, misalnya di sini saya tidak mengizinkan pengguna kelas membuat objek dari kelas karyawan. Oke, maka ketika nanti kelas ini mau, misalnya ada yang pakai kode kita nih, misalnya dia mau buat objek di sini, misalnya dia mau buat objek dari kelas karyawan, karyawan sama dengan karyawan misalnya. Oke, nah ini dia tidak akan bisa. Kenapa? Karena dikatakan karyawan ini abstrak. Dia itu tidak jelas karyawan apa yang dimaksud. Jadi dia tidak bisa dibuatkan objek di kelas karyawan. Kalau kita mau buat objek, kita harus menggunakan turunannya. Kita harus buat turunannya. Turunannya tadi karyawan kontrak. Kalau karyawan kontrak kan jelas ya, karyawan yang ada masa kontraknya. Kalau karyawan tetap itu jelas juga, karyawan tetap perusahaan. Nah, kalau karyawan saja dia masih abstrak ya. Kalau misalnya konteksnya tadi di analogi hewan ini, contohnya hewan tuh, hewan belum jelas hewan apa yang dimaksud. Atau misalnya kita buat isi informasi akademik, misalnya mahasiswa, abstraknya adalah mahasiswa, tapi mahasiswa apa yang dimaksud tuh belum jelas. Apakah mahasiswa S1, mahasiswa S2, atau mahasiswa S3. Nah, itu konsep abstrak. Jadi sebuah kelas itu kita set dia sebagai abstrak supaya dia tidak bisa dibuat objek oleh pengguna ya, seperti itu. Lantas bagaimana caranya? Ya tadi pengguna harus melalui extend. Jadi extend karyawan. Nah, ini sekarang udah jelas ya, ternyata karyawan yang dimaksud adalah karyawan kontrak. Di mana karyawan kontrak dia punya bonus, dia punya gaji harian, dia punya gaji pokok, seperti itu. Nah, ini konsep abstrak ya, konsep abstrak. Selain kelas, metode juga bisa kita buat metode abstrak ya, abstrak metode. Saya contohkan misalnya seperti ini. Perhitungan gaji harian itu kan sebenarnya sama saja untuk semua karyawan. Jadi karyawan kontrak, karyawan tetap tuh hitungan gaji hariannya tuh sama. Misalnya katakanlah di sini gaji hariannya bukan sama, maksudnya cara menghitungnya ya. Misalnya INT, so kita tambah aja jumlah hari kerja misalnya 25 hari, maka INT get total gaji harian itu hitungannya adalah return gaji harian ditambah dengan jumlah hari kerja ya kan. Misalnya dia gaji hariannya 25.000,
50.000 misalnya dikali 25 hari kerja. Oke, artinya apa? Di kelas karyawan, kelas abstraknya, dia punya yang namanya metode yang ada implementasinya. Implementasi itu ini ya, dalam kurawal ini namanya implementasi. Nah, kemudian di sini kita buat juga int get total gaji, tapi tidak ada implementasi. Ini metode sebenarnya ya, tapi tidak ada implementasi, itu tidak ada buka kurawalnya tuh, berarti metode kosong aja. Kenapa dia metode kosong? Karena implementasi total gaji itu akan berbeda di kelas turunan, ya, di masing-masing kelas turunan. Untuk kelas karyawan kontrak nanti total gajinya ada perhitungan sendiri. Untuk kelas karyawan tetap juga sama, nanti ada perhitungan sendiri. Tetapi mereka wajib punya metode namanya get total gaji. Sekarang kita ke karyawan tetap dulu nih, sini misalnya saya hapus nih, dia akan error nih. Karyawan tetapnya kelasnya di error. Kenapa? Karena tidak ada get total gaji. Jadi kita tuh di kelas karyawan tuh kita bilang gini, siapapun yang mau jadi turunan saya wajib buat metode namanya get total gaji. Implementasinya bebas mau gimana, tapi wajib ada get total gaji. Maka nanti si yang extend itu tinggal sini quick fix, tinggal create one missing override, udah nanti muncul dia. Nah, di sini saya tinggal buat sendiri saja, misalnya return total gajinya ada, return total gajinya itu bonus ditambah tunjangan ditambah gaji pokok ditambah get total harian, gaji harian. Ini dia, artinya bonus tunjangan misalnya. Nah, ini nanti di sini saya buat lagi misalnya int jumlah hari kerja, misalnya sini enggak usah, ini enggak usah. Oke, ini aja langsung nih. Get total gaji harian. Artinya apa? Kita menggunakan metode induknya, kita tambahkan dengan atribut induknya, gaji pokoknya atribut dari induknya juga. Kita tambahkan dengan atribut kita sendiri, bonus dan tunjangan, yaitu milik karyawan tetap. Nah, ini namanya prinsip abstraksi, di mana kelas turunan wajib mengimplementasikan metode yang ada di kelas induknya. Oke. Kalau dia tidak ada bodinya, berarti dia disebut dengan metode abstrak, ya. Dia itu abstrak kan, dia belum jelas ya, belum. Total gaji ini hitungannya kayak mana sih? Tergantung turunannya. Kalau turunannya karyawan tetap, ya hitungannya hitungan karyawan tetap. Kalau turunannya karyawan kontrak, ya hitungannya hitungan karyawan kontrak. Kalau kita di karyawan kontrak misalnya, ini saya hapus. Oke, ini kita klik, kita create one missing override gini. Nah, ini dia punya implementasi sendiri kan, return apa tadi, bonus tunjangan gaji pokok. Berarti sini bonus ditambah gaji pokok ditambah get total gaji harian. Ini beda nggak sih dengan karyawan tetap? Beda. Kalau karyawan tetap punya tunjangan implementasinya, kalau di sini dia tidak ada. Dia seperti itu. Nah, di sini kita belajar yang namanya abstraksi ya. Abstraksi ada dua abstrak nih. Pertama, abstrak di kelasnya. Itu tujuannya adalah supaya orang atau pengguna kelas tidak bisa dia buat objek dari karyawan, karena memang karyawan itu dalam konteks program yang kita buat belum jelas karyawan apa yang dimaksud. Kemudian di sini juga kita buat metode abstrak, yaitu metode tanpa implementasi, tidak ada buka kurawalnya, di mana kelas turunan wajib ada metode ini, ya. Maka kalau kita lihat kelas turunannya wajib ada get total gaji. Di sini ada add override. Oh, kalau ada add override berarti ini metode ini ada juga di metode induknya gitu. Makanya dia ada tulisan override. Oke, ini konsepnya, konsep pemrograman ini udah mulai pusing kita ya. Nanti kita coba aja di framework ya, karena kan kalau belajar OOP ini sebenarnya lebih sangat bermanfaat ketika kita pakai framework. Nanti kita coba menggunakan framework Flutter untuk membahas tentang extend ini. Oke, saya cukupkan dulu. Nanti kita lanjut di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di video ini kita akan bahas implementasi dari extend ya. Sebelumnya kita udah coba buat implementasi menggunakan extend. Kita juga belajar abstrak ya.
Nah, sekarang gimana sih implementasinya dalam coding ya? Nah, belajar OOP itu akan sangat terasa manfaatnya ketika kita menggunakan framework. Jadi framework itu adalah kumpulan kelas-kelas ya, definisi sederhananya. Kumpulan kelas-kelas yang udah dibuatin oleh orang lain, kita tinggal pakai saja untuk mengatasi masalah kita. Misalnya kita mau buat aplikasi Android misalnya. Nah, kalau kita mau ngerangkai sendiri tampilannya, itu kodenya rumit sekali. Maka kita dibuatkan framework supaya kalau kita mau buat tombol tinggal panggil kelasnya saja. Kalau kita mau buat halaman tinggal panggil kelasnya saja. Oke. Nah, di sini kita akan menggunakan framework namanya Flutter. Silakan kalian buka idx.google.com. Nanti di sini pilih Flutter. Kalau tidak ada, harusnya ada ya. Harusnya ada Flutter. Kalau tidak ada, see all template. Kemudian di bagian mobile ada Flutter. Oke, di sini misalnya buat aja materi PBO diikuti dengan NIM-nya masing-masing ya. Oke. Kemudian klik create. Nah, Flutter ini framework yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Dart. Jadi di dalam Flutter nanti udah banyak kelas-kelasnya. Ya, jadi kita kalau mau buat tampilan tidak perlu kita buat kelas sendiri. Tinggal pakai aja kelas yang sudah disediakan oleh si pembuat frameworknya. Flutter ini digunakan untuk buat aplikasi mobile, aplikasi web, bisa aplikasi desktop juga. Jadi multi platform lah ya. Satu kode bisa untuk berbagai platform. Oke, kita tunggu proses loadingnya. Oh yes, IDX Google ini saya jelaskan juga. IDX Google ini editor online dari Google ya. Dengan IDX ini gampang sekali kita mau buat project Flutter, ya mau buat project Laravel juga bisa, belajar React juga bisa. Nah, dia nanti mirip seperti VS Code ya. Nah, ini tampilannya. Kan tampilannya hampir sama nih dengan tampilan VS Code ya. Cara settingnya juga sama persis ya. Oke, ini kita tunggu sampai selesai. Nanti kalau udah selesai ada previewnya di sini. Oke, kita tunggu dulu. Oke, ini udah selesai. Ini kan ada preview ya. Preview ini kita mau lihat hasil kode kita ini di mana di web bisa di Android. Jadi di sini saya tidak mau pakai web, saya mau pakainya Android saja. Jadi webnya saya tutup. Nanti previewnya di sini dia. Oke, ini sudah selesai. Nah, ini kita setting sedikit ya. Ini tampilannya nih. Jadi ini kodenya, ini tampilannya. Jadi bisa diklik ya di aplikasi counter ya. Kita bisa klik nanti dia bertambah 1. Pertama saya mau modif dulu, Ctrl Shift P ya, sama kayak VS Code. Saya mau ganti tema dulu karena saya biasa menggunakan tema Dark Plus. Kemudian supaya kodenya nanti supaya kita gampang ngoding, Ctrl Shift V lagi, open setting, pilih yang UI, kemudian cari format on save ini. Kemudian ini sudah selesai. Sudah satu lagi ini kita buang, minimap klik kanan di sini, minimapnya kita buang. Oke, ini udah selesai. Berikutnya kode yang banyak ini kita sederhanakan dulu. Komennya saya hapus yang ini. Oke, ini juga sama, komennya yang ada slash saja ya, double slash itu kita hapus biar kita lebih gampang baca kodenya. Nah, kemudian yang my homepage ini saya hapus, dari ini saya klik. Ini juga saya ini enggak, my homepage ini stateful widget ya. Oh ya, ini dari sini sampai bawah sekali itu dihapus saja. Oke. Jadi kode kita tinggal ada function namanya void main, kemudian ada kelas namanya my app. Kemudian di sini ada my homepage, titelnya error enggak apa-apa. Const-nya kita hapus. Oke, titelnya juga kita hapus. Oke, jadi seperti ini. Nah, sekarang kita bicara di Flutter.
untuk membuat halaman, halaman ini kan misalnya halaman login, halaman register, itu kan kalau kita bicara halaman login dan halaman register itu berarti udah jelas ya, sama kayak konteksnya di karyawan tadi ya, di hewan tadi ya. Kalau bicara halaman, ini halaman tuh belum jelas ini halaman apa yang mau dibuat, seperti itu. Nah, kalau misalnya di sini di kucing, kalau kucing kan jelas ya hewan, hewannya adalah kucing. Kalau halaman tadi halamannya adalah login. Kalau ini halamannya adalah register misalnya. Jadi jelas sudah bahwa kalau halaman login nanti implementasinya ada inputan login, ada username, ada password, ada tombol login. Kalau halaman register tuh ada inputan untuk nama, inputan untuk email, password, dan tombol register. Nah, jadi implementasinya bisa berbeda-beda, tetapi dia berasal dari satu kelas halaman yang sama. Nah, di ini ya, di Flutter itu ada kelas namanya stateless widget. Stateless widget ini kelas abstrak ya. Kita tidak bisa buat objek. Jadi kalau misalnya saya buat di sini var halaman sama dengan stateless widget misalnya kayak gini nih. Nih dia bakalan error ya. Sorry, saya setting lagi. Saya lupa mouse wheel ya, supaya saya bisa zoom. Oke, mouse wheel gini dia. Ya nih. Oke, seperti ini. Kalau kita lihat di sini, kita baca errornya abstract class cannot be instantiated, tidak bisa diinisiasi, sama kayak tadi, sama kayak kasus kita di karyawan. Karyawan ini tidak bisa kita buat objeknya. Kenapa? Karena dia abstrak. Abstrak itu dia belum jelas karyawan apa, tapi turunannya bisa kita buat objeknya. Oke, kita kembali lagi. Jadi tidak bisa pakainya seperti ini. Nah, cara pakainya adalah saya harus buat kelas sendiri. Oke, kelas saya ini misalnya saya namakan my home page ya, sama dengan kelas ini. Nah, kelas saya itu extend turunan dari kelas stateless widget seperti ini. Kemudian dia masih error. Kalau kita baca errornya, missing concrete implementation of stateless widget .build, sama kayak kasus karyawan kita tadi. Ada satu metode yang harus diimplementasikan, namanya adalah build. Kalau di kasus kita tadi di karyawan tetap misalnya, ini kalau saya hapus, maka muncul nih missing concrete implementation of karyawan titik get total gaji. Artinya ada metode yang harus di override dan diimplementasikan ulang. Nah, berarti penyelesaiannya gampang kalau tinggal kita arahkan ke sini. Kemudian quick fix, kita create one missing override. Oke, ini udah selesai. Udah tinggal saya return. Misalnya saya buat di sini teks halo, saya belajar Flutter misalnya. Oke, kita simpan. Di sini kelas yang saya buat ini ada satu lagi nih errornya nih. Oke, kita lihat nih. Constructor for public key widget shall have a name key parameter. Nah, ini kita klik aja di sini langsung add key to constructor. Oke, seperti ini. Oke, kita simpan. Kemudian jangan lupa kita reload ya. Reload supaya tampilannya berubah. Harusnya tuh kalau saya save tuh tampilannya otomatis berubah ya. Nah, ini mungkin dia ada error. Oke, kita full reload aja. Klik di sini kemudian pilih full reload. Oke, oh ini belum mau jalan dia. Harusnya sudah bisa, sebentar. Hot reload enggak mau. Harusnya tuh yang muncul tulisan halo, saya belajar Flutter gitu ya. Bentar. Ini coba hard restart ya. Kemungkinan dia terputus dari kodenya. Kode dengan emulator Android ini kemungkinan dia tidak terhubung ya. Oke, ini udah jalan. Oke, ini muncul nih. Halo, saya belajar Flutter. Nah, ini muncul nih. Jadi, untuk membuat halaman oleh si pembuat framework Flutter, kita harus extend turunan dari stateless widget. Stateless widget ini kelas yang dibuat oleh si pembuat framework. Ya, kita tuh nurut aturan saja kan.
Kemudian kita harus menggunakan konstruktor, ada parameter namanya super.k. Kemudian kita harus melakukan overriding terhadap metode build. Tadi kenapa? Karena halaman itu akan berbeda. Kalau misalnya home page mungkin tampilannya halaman home saja, login nanti tampilannya beda-beda. Nah, ini implementasi dari metodenya. Oke, ini sama kodenya kalau kita lihat di kode kita tadi nih. Nah, jadi kelas karyawan tetap turunan dari kelas karyawan, dan kita wajib melakukan override terhadap metode get total gaji. Kalau di sini metodenya adalah build, tipenya adalah widget gitu. Oke, berikutnya di Flutter, di framework Flutter itu kita disediakan kelas ya. Jadi ada banyak sekali kelas untuk mendesain tampilan aplikasi mobile. Misalnya ada kelas text, jadi ini kelas nih, tapi di Flutter disebut dengan istilah widget ya, istilahnya adalah widget. Misalnya ada kelas lagi namanya bukan teks ya, misalnya namanya scaffold ini. Sorry. Oke, tinggal enter saja. Kemudian ada kelas lagi namanya appbar. Appbar nih argumen ya. Ini kelasnya. Jadi isi dari Flutter tuh kelas argumen. Nah, gitu. Ini kan number argumen nih. Number argumen sama kayak kode kita waktu kita buat ini. Nah, ini dia nih. Nama (2) nama, jumlah (2) jumlah, seperti itu. Nah, di sini scaffold ini kelas untuk buat kerangka dari aplikasi mobile. Kerangka itu kan aplikasi mobile biasanya ada appbar di atas, kemudian di bagian body. Oke, kita selesaikan kodenya dulu ya. Appbar, title, text, my app misalnya. Oke, seperti ini. Oke, contohnya seperti ini. Jadi ini ada tulisan nih. Ini saya kasih background dulu ya, biar ada perbedaannya. Colors blue. Biar kayak mobile ya. Nah, ini aplikasi mobile dulu kan gini nih. Nah, kalau kita lihat kodenya, ini kelas ya. Nama kelasnya adalah scaffold. Scaffold ini dia punya appbar. Saya tahu dari mana ya? Tahu dari dokumentasi ya. Nanti silakan baca dokumentasi atau dari tutorial tentang Flutter-nya. Argumen appbar diisi dengan kelas appbar, jadi ini kelas. Perhatikan, kalau ini namanya argumen, kalau ini A-nya besar, B-nya besar ya, itu namanya kelas. Nah, di Flutter disebut dengan istilah widget. Jadi nanti istilah kelas dan widget itu sama saja. Appbar ini punya background color ya, argumen background color. Tentunya sesuai namanya, berarti untuk mengubah warna background colornya. Dia punya titelnya diisi kelas lagi, nama kelasnya adalah text, saya pakai di sini. Kalau teks berarti gunanya untuk nampilin teks di sini. Oke, berikutnya misalnya scaffold itu bukan hanya ada appbar, tapi scaffold juga punya body misalnya. Berarti di dalam scaffold ini saya kasih body. Oke. Body. Ngetiknya yang otomatis ya gini. Nah, dalam body-nya itu saya mau buat kotak ya, saya mau buat kotak ke bawah, 2 kotak misalnya. Nah, berarti saya buat kolom. Kolom ini adalah widget ya. Kolom ada children, kemudian childrennya saya isi dengan container. Container tuh kelas untuk buat kotak ya. Oke, seperti ini. Oke, ini yang pertama ukurannya 100, height-nya ukurannya 100 misalnya. Colornya kita kasih warna colors.red misalnya. Oke, simpan. Kasih koma di sini, simpan. Nah, nanti ini ada kotak nih, warna merah. Artinya apa? Di sini saya menggunakan kelas kolom atau widget kolom. Kolom tuh dia punya argumen namanya children. Nah, karena children dia bisa diisi dengan banyak widget. Ini baru satu nih, saya mau buat yang kedua. Tinggal copy saja, pastekan di sini. Warnanya saya ganti jadi yellow misalnya. Oke, udah jadi 2 nih. Nah, ini konsep widget di Flutter ya, framework Flutter. Ini kelas yang container, kelas kolom, kelas scaffold, appbar. Ini semuanya bukan kita yang buat. Ini semuanya dibuat oleh si pembuat framework Flutter-nya, misalnya tim Google lah kita anggap ya. Dibuat oleh tim Google. Kita tinggal pakai saja sesuai dengan ketentuan mereka. Yang pertama tadi harus extend ke stateless widget.
kemudian harus implement method build ya. Nah, isinya bebas. Kalau saya mau pakai scaffold boleh, kalau scaffold ada kerangka ya. Kalau tidak mau pakai scaffold juga tidak masalah juga, kita buat kerangka sendiri juga bisa, seperti itu. Oke, ini contoh implementasi dari pemrograman berorientasi objek di framework Flutter. Nanti silakan dicoba ya buat tampilan sederhana seperti ini menggunakan idx.google.com. Nanti kita akan bahas lagi, kayaknya kita lebih banyak bahas di sini saja di Flutter ya, supaya nanti prakteknya kelihatan seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.